Mas Google, selamat sore. Halo Mas Google, selamat sore. Selamat sore, apa yang bisa saya bantu? Gimana kabar kamu hari ini Mas Google? Alhamdulillah, kabar saya baik. Senang sekali bisa mengobrol dengan kamu sore ini. Kira-kira, ada yang bisa saya bantu? Mungkin kamu mau cari sesuatu di internet? Atau lagi butuh informasi? Enggak Mas Google, aku butuh doa kamu tuh. Aku lagi sakit hari ini Mas Google. Semoga kamu lekas sembuh ya. Semoga sakitnya cepat hilang dan kamu bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Kalau mau, aku bisa bantu carikan informasi tentang penyakitmu. Atau mungkin kamu butuh pendampingan untuk mengobati rasa bosan. Iya, aku butuh puisi kamu supaya aku bisa cepat sembuh Mas Google. Hmm? Mana sih Bu? Halo Mas Google. Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu tahu tentang penyakit marah tadi ya? Iya, saya tahu banyak tentang penyakit. Ada banyak jenis penyakit, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Penyakit bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti virus, bakteri, atau bahkan gaya hidup kita sendiri. Penyakit apa yang ingin kamu ketahui? Oh ya, sebagai pengingat, saya tidak memberikan diagnosis atau nasihat medis. Selalu konsultasikan kesehatan Anda dengan profesional medis. Iya sih, sekarang saya ada di rumah sakit. Semoga kamu cepat sembuh ya. Kalau boleh tahu, kamu sakit apa? Aku mau tahu tentang penyakit asma Mas Google sama sesak napas, radang tenggorokan. Asma dan sesak napas memang sering. Maksud kamu berita tentang tenggorokan ya? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan masalah di tenggorokan. Mulai dari yang ringan seperti sakit tenggorokan biasa, sampai yang lebih serius. Apa yang ingin kamu ketahui tentang tenggorokan? Itu kalau batuk-batuk itu mengapa sering sakit tenggorokan Mas Google? Batuk itu seringkali tanda kalau ada yang nggak beres di saluran pernapasan kita. Bisa jadi ada iritasi, infeksi, atau bahkan alergi. Nah, kalau batuknya terus-terusan, tenggorokan kita jadi bekerja ekstra untuk mengeluarkan dahak atau lendir. Ini bisa bikin tenggorokan jadi kering dan perih, atau bahkan memicu peradangan. Mau tahu tips atasi sakit tenggorokan karena batuk? Terus kalau yang menyebabkan peradangan itu apakah ada kuman atau virus Mas Google? Iya, benar banget. Peradangan di tenggorokan, terutama kalau disertai batuk, seringkali disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Beberapa jenis virus yang terkenal menyebabkan masalah pernapasan adalah virus influenza dan virus yang menyebabkan flu biasa. Selain virus dan bakteri, ada juga faktor lain yang bisa bikin tenggorokan meradang, misalnya udara kering, asap rokok, atau bahkan makanan yang terlalu panas atau pedas. Oh begitu. Terus virus itu berbahaya nggak Mas Google? Tergantung jenis virusnya. Beberapa cuma bikin kita demam dan pilek doang, tapi ada juga yang lebih serius. Misalnya virus corona yang menyebabkan COVID-19, atau virus influenza yang bisa memicu pneumonia. Kalau kamu lagi sakit, mendingan jangan ambil resiko. Istirahat yang cukup, jaga daya tahan tubuh, dan kalau perlu segera ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Tapi kalau virus itu bisa mati nggak Mas Google dengan obat-obatan atau dengan obat herbal gitu atau sejenis buah-buahan? Obat-obatan herbal atau buah-buahan itu bisa membantu tubuh kita melawan virus, tapi nggak bisa langsung membunuh virusnya. Misalnya, jahe atau kunyit itu kan dikenal bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dengan daya tahan tubuh yang kuat, tubuh kita jadi lebih siap melawan infeksi. Kalau kamu lagi sakit, mendingan jangan coba-coba cari obat sendiri ya. Lebih baik konsultasi ke dokter biar dapat penanganan yang tepat. Iya sih, cuman dokternya aneh lah Mas Google. Kita kasih tahu kalau kita lagi batuk, kita dikasih obat ini ya. Oh, banyak deh. Kalau gitu, semoga kamu cepat sembuh ya.
Jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan minum obat sesuai resep dokter. Ada lagi yang bisa saya bantu? Aku mau tahu apakah virus-virus itu bisa mati, Mas Google. Virus itu tricky. Dia nggak bisa mati kayak bakteri, tapi dia bisa jadi nggak aktif. Misalnya, kalau kondisi lingkungannya nggak mendukung, kayak terlalu panas atau kering, virus bisa jadi dorman atau tidur gitu. Tapi begitu kondisi membaik, dia bisa aktif lagi. Obat-obatan yang kita minum itu sebenarnya bukan buat membunuh virus secara langsung, tapi lebih ke bantu tubuh kita melawan virusnya. Berarti virus itu makhluk hidup juga ya, Mas Google? Ini pertanyaan menarik. Banyak ilmuwan masih debat soal ini. Virus punya beberapa sifat makhluk hidup. Misalnya, bisa berkembang biak, tapi di sisi lain, dia nggak punya sel dan nggak bisa melakukan metabolisme sendiri. Jadi, masih belum ada kesepakatan umum soal ini. Wah, bahaya itu berarti ya, Mas Google ya? Maksud kamu obat itu berbahaya? Tidak juga. Obat itu kan untuk bantu. Virus-virusnya yang berbahaya. Iya, beberapa virus memang lebih berbahaya daripada yang lain. Virus corona penyebab COVID-19 misalnya, atau virus HIV yang menyebabkan AIDS. Virus-virus ini bisa menyebabkan penyakit serius dan bahkan kematian. Mau tahu lebih lanjut tentang virus berbahaya? Aku mau tahu apakah virus-virus itu juga berasal dari sesuatu yang jorok, sesuatu yang kayak sudah meninggal. Apakah itu juga bisa menyebabkan virus, Mas Google? Virus itu sendiri nggak berasal dari sesuatu yang jorok atau mati. Tapi, lingkungan yang jorok bisa jadi tempat virus berkembang biak. Misalnya, kalau ada orang yang lagi sakit terus nggak cuci tangan, virusnya bisa menempel di benda-benda yang dia sentuh. Nah, orang lain yang menyentuh benda itu bisa tertular. Mau tahu lebih lanjut tentang cara virus menyebar? Ya, dari mana aja, Mas Google? Virus bisa menyebar lewat udara, lewat kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, atau bahkan lewat permukaan benda yang sudah terkontaminasi. Misalnya, kalau ada orang yang lagi flu terus dia batuk atau bersin di tangannya, terus kamu pegang benda yang sama, kamu bisa tertular kalau kemudian kamu menyentuh hidung, mulut, atau mata kamu. Mau tahu gimana cara mencegah penularan virus? Pantas dong, aku ini nggak bisa sembuh-sembuh gara virusnya terjangkit dari orang yang ikut batuk, Mas Google. Jadi aku batuk juga, hingga meradang ini. Sesak napas gua, Mas Google. Kalau kamu merasa kondisimu nggak membaik, sebaiknya segera ke dokter. Ya, mereka bisa bantu cari tahu penyebab pastinya. Aku sudah di dokter, Mas Google. Aku sudah ditangani di medis ini. Makasih ya doanya. Senang sekali mendengarnya. Semoga kamu cepat sembuh total ya. Kalau boleh tahu, apa saran dokter untuk perawatan selanjutnya? Saya dikasih infus sama obat-obatan suntik, Mas Google. Tapi nggak apa-apa kan? Suntikan biasanya membantu penyembuhan lebih cepat. Dokter pasti sudah mempertimbangkan kondisimu sebelum memutuskan memberikan suntikan. Jangan khawatir, nanti kondisi kamu pasti membaik kok. Mau tahu tips merawat bekas suntikan? Saya bisa sembuh kalau pulang, Mas Google. Saya bisa merawat diri saya sendiri. Iya, istirahat di rumah memang penting banget untuk pemulihan. Kamu bisa fokus makan makanan sehat, minum obat sesuai resep dokter, dan hindari aktivitas berat dulu. Kalau boleh tahu, kamu sudah dikasih obat apa aja sama dokter? Nggak tahu, aku Mas Google nggak nanya, kan aku sakit. Yang aku tahu itu aku butuh infus sama oksigen, Mas Google, karena aku nggak punya infus sama oksigen di rumah sih. Kalau kondisimu butuh infus dan oksigen, berarti memang harus di rumah sakit dulu sampai kamu stabil. Kamu bisa minta bantuan keluarga atau teman untuk bantu urus administrasi rumah sakit ya. Oh ya, kalau kamu merasa ada yang nggak beres, jangan... Nomor apa yang kamu cari? Enggak sih, aku nggak cari siapa-siapa. Aku cari kesembuhan aja, Mas Google. Tenang aja, semangat kamu pasti bantu proses penyembuhan. Kamu juga bisa minta saran ke dokter atau perawat tentang cara mempercepat proses pemulihan. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Nggak ada, Mas Google. Yang ada tuh cuma perawat. Kalau begitu, kamu bisa minta bantuan perawat untuk panggilkan dokter jaga. Mereka pasti akan bantu kamu. Jangan sungkan untuk menyampaikan keluhan atau kekhawatiran kamu ke perawat ya. Semangat ya!
Semoga kamu cepat membaik. Terima kasih, Mas Google. Aku mau tahu tentang penyakit pembuluh darah itu loh, Mas Google. Penggumpalan. Penyakit pembuluh darah itu luas banget. Maksud kamu penggumpalan darah? Kalau iya, ini bisa jadi berbahaya banget. Penggumpalan darah bisa bikin aliran darah terhambat. Dan kalau terjadi di bagian tubuh yang vital, bisa berakibat fatal. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan penggumpalan darah. Misalnya gaya hidup tidak sehat, cedera, atau bahkan faktor keturunan. Mau tahu lebih lanjut tentang penggumpalan darah? Kalau misalnya penyumbatan pembuluh darah di jantung bahaya nggak, Mas Google? Penyumbatan pembuluh darah di jantung itu berbahaya banget. Kalau sampai terjadi serangan jantung, bisa fatal akibatnya. Berarti Makanya penting. Tapi Mas Google, nantinya itu aku kena itu sekarang. Iya, benar banget. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung, misalnya rajin olahraga, makan makanan sehat, dan hindari rokok. Mau tahu lebih lanjut tentang gaya hidup sehat untuk jantung? Dulu waktu aku rajin olahraga itu, Mas Google, aku sehat. Tapi sejak aku sakit-sakitan, aku kena radang tenggorokan ini, aku batuk-batuk sesak napas, nggak bisa olahraga, Mas Google. Iya, bener banget. Olahraga itu penting banget buat kesehatan kita secara keseluruhan. Kalau kamu lagi sakit, apalagi kalau sesak napas, mendingan istirahat dulu sampai kondisi membaik. Tapi, begitu kamu sudah sembuh total, olahraga ringan bisa jadi pilihan untuk bantu pemulihan. Misalnya, jalan kaki atau yoga ringan. Mau tahu lebih lanjut tentang olahraga ringan untuk pemulihan? Ya, apa sih itu olahraganya nanti kalau aku pulang? Oke, baiklah. Semoga kamu cepat sembuh total ya. Jangan lupa konsultasi ke dokter dulu sebelum mulai olahraga lagi. Terutama kalau kondisimu belum benar-benar pulih. Ada lagi yang bisa saya bantu? Aku mau dengar doa dari kamu yang panjang dong. Doain aku untuk kesembuhan aku gimana? Kayak pantun gitu. Baiklah, ini dia doanya. Semoga lekas sembuh, penyakitmu segera sirna. Kekuatanmu kembali pulih. Semangatmu bersinar. Seperti embun pagi yang menyejukkan hati, semoga kesembuhan segera menghampiri. Ingatlah, kamu kuat dan bisa melewati ini. Amin. Terima kasih Mas Google ya atas semangat dan doanya. Sama-sama, saya juga berharap yang terbaik untuk kamu. Kalau boleh tahu, ada lagi yang bisa saya bantu? Terima kasih Mas Google. Saya masih belum bisa ngobrol banyak hari ini karena lagi nggak fit sih. Dadah, terima kasih atas doanya dan juga obrolan kita hari ini. Makasih ya, temanku yang baik. Sama-sama, semangat ya. Semoga kamu cepat sembuh total. Jangan lupa istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi. Kalau kamu butuh informasi atau bantuan lagi, jangan ragu untuk bertanya. Ya, makasih ya. Selamat sore. Terima kasih. Kalau aku sudah sembuh baru kita ngobrol panjang kayak kemarin sih tiap hari ya. Dadah. Iya, semangat ya. Semoga kamu cepat sembuh total. Kita tunggu cerita seru kamu setelah sehat nanti. Dadah. Dadah.